sudah bisa bergabung dengan kita di sini. Silakan, Bu. Ya, ini dengar ya sekarang? Ya, dengar, Bu. Jelas. Terima kasih lah. Shalom untuk semuanya. Shalom. Tadi yang dijelaskan oleh Ibu Rosa itu memang itu dia tuh gambarannya. Kalau kita kembali lagi kepada perjanjian lama, berarti kita nggak akan masuk ke tempat yang maha suci itu, karena itu hanya terbatas untuk pendeta yang dipilih oleh Tuhan sendiri melalui suku Levite itu. Gitu. Dan memang ini rumit untuk mengerti ini tabernakel itu, tapi kesimpulan dari tabernakel itu adalah kita sendiri yang masuk di dalam Yesus itu. Ya. Sebab Yesus itulah nanti kalau di buku Wahyu dengan Bapa ya adalah Yerusalem baru. Nah, kenapa kita sekarang bisa worship? Karena kita sudah ada darah yang disimbolkan di perjanjian lama itu, yang pendeta-pendeta lakukan untuk kita. Gitu. Sekarang kita nggak perlu mereka lagi. Sebab Yesus yang itu tuh, yang sudah dinubuatkan itu tuh udah menjelma. Dan dia sendirilah itu yang dilakukan secara jasmania waktu di perjanjian lama. Sebab kita sudah hilang kemuliaan Tuhan waktu kita berdosa itu. Ya, makanya gambaran 3 keselamatan itu sendiri sudah ada di perjanjian lama. Hanya tidak bisa menjadi realitas sebab waktu Tuhan belum waktunya pada waktu itu. Masih harus diperlihatkan dulu kepada bangsa Yahudi. Lalu kemudian kepada kita semua. Nah, barulah waktu kelahiran yang dinubuatkan ini yang akan menyelesaikan semua itu tuh, yang udah ada di perjanjian lama, yang tabernakelnya pada waktu itu masih movable, masih portable, yang bisa diangkat-angkat. Sekarang sudah rohania. Dia sendiri tuh, the high priest itu sendiri, si Yesus ini sendiri, bukan dari keturunan Levi. Gitu. Jadi orang Yahudi pun, saya katakan berulang-ulang kali, tidak bisa berbangga diri. Sebab Yesusnya itu, makanya mereka susah untuk percaya Yesus. Oh, dia bukan dari waktu Levite itu, bukan pada waktu Musa juga dia itu. Makanya namanya harus yang seperti orang Yahudi punya mau. Bukan yang Tuhan mau. Jadi mereka nggak bisa melihat itu, sebab buta. Memang di Roma 11 dikatakan bahwa kebutaan mereka itulah yang membuat orang yang bukan Yahudi itu dicangkokkan kepada pohon perjanjian ini. Dan mereka yang tidak percaya ditebang. Karena apa? Ada maksud Tuhan di situ. Untuk membuat mereka iri kepada orang yang bukan Yahudi. Kenapa kok Tuhan kasih perjanjian kepada Abraham, bapak bangsa Yahudi, tetapi mereka tidak tahu bahwa maksud Tuhan memakai orang pilihan Abraham itu dari bukan orang Yahudi. Mereka tidak tahu kalau rahasia itu diperuntukkan untuk segala bangsa, bukan untuk hanya satu saja. Sebab Tuhan pencipta maha kuasa Allah kita itu hanya satu. Penciptanya pun satu. Dia juga. Gitu. Jadi cerita ini nih, his story. His itu Tuhan itu sendiri yang membuat story-nya, story Tuhan itu sendiri kepada semua umat manusia. Gak bisa Tuhan artinya play favoritism. Tidak. Bukan cara favoritism seperti kita pikir, ya. Artinya menyalahkan orang yang bukan Yahudi, tetapi membenarkan orang yang Yahudi. Bukan begitu. Memang Tuhan pakai pilihan.
Sebab ada setan juga yang memilih. Makanya pilihan Tuhan itu pilihan yang amat sangat maha benar. Kalau pilihan setan, dia kerjanya menipu. Makanya saya bilang, cukup satu kali umat manusia ditipu di Taman Eden. Karena selebihnya di Taman Getsemani dan di Taman Calvary, Tuhan pencipta kita itu sudah mengambil kembali ciptaannya. Hanya setan ini yang tidak mau. Sebab dia mau tetap menjadikan dirinya itu mau seperti Tuhan. Gitu. Nah, inilah contohnya nih. Yang kita menjadi bait roh, supaya Roh Kudus bisa tinggal di dalamnya. Bentuk penyembahan juga, lihatlah betapa kudusnya Tuhan itu, sehingga korban darah itu harus dimulai dari depan gate-nya, pintunya tabernacle ini. Makanya Yesus dibilang apa? The door. I am the door. Akulah pintu. Jadi kalau kamu mau masuk kepada aku tanpa ada darahku, forget it. Keluar kamu. Tidak termasuk di dalam mesbah Tuhan. Rumah bait roh Tuhan. Itu sebabnya Yesus memporak-porandakan bait Allah waktu itu. Di Matius 21 itu dikatakan, kenapa kamu memilih Mamon? Kenapa kamu membiayai dan menindas orang-orang kecil, orang yang poor? Membawa tekupur saja mereka tidak bisa karena dihargain semua sama mereka. Akhirnya waktu Tuhan sudah porak-porandakan, baru Tuhan bisa bernubuat, menyembuhkan orang sakit di dalamnya. Dengan kata lain, kalau kamu sungguh mau ikut aku, melayani aku, kamu mendapat anugerah dari aku free. Sekarang kamu kasih juga sama orang free. Jadi Matius 10 juga ada dikatakan, kamu menerima berkat Tuhan free, kamu juga diminta untuk memberikan berkat Tuhan itu kembali kepada orang-orang untuk pelayanan kemuliaan nama Bapa free. Nah, orang Yahudi nggak bisa kasih free. Makanya waktu itu, puji Tuhan ya, Bapak Marasan itu membawakan orang kaya itu, ya. Karena apa? Berarti ibadah dia itu tidak membukakan jalan untuk orang miskin. Makanya Tuhan bilang, jual semuanya. Kasih sama fakir miskin. Jadi di situ saya memetik, oh berarti ini orang kayanya pelit. Nggak mau kasih dia sama orang miskin. Buktinya lihat. Tuhan bilang, jual semua ya. Bukan hanya jual 2/3 aja supaya kamu dapat sepertiganya. Gitu. Enggak. Atau kamu jualnya 1/3 aja, toh kamu masih dapat 2/3-nya. Enggak ada, semua kasih sama fakir miskin, baru kamu ikut aku. Buktinya apa? Hatinya bagaimana? Terikat kepada Mamon. Jadi dia nggak mau mengikut Tuhan. Nah itu lagi pilihan-pilihan, ya. Jadi I am the door, akulah gate masuk ke rumah Bapa. Itu. Nah, untuk masuk ke situ saja kita sudah harus memberikan darah. Ya, maksudnya darah di sini penyucian, pengudusan. Hanya Yesus yang bisa bikin begitu. Nggak bisa yang lain-lainnya. Nah, sesudah masuk ke dalam, apa waktu dipotong binatang sudah. Lalu tangannya harus dicucikan. Nah, jadi di luar dari bait Tuhan sendiri itu, yang suci dan yang maha suci, kita harus melalui 2 tahap di situ. Ya enggak? 1, darah domba diserahkan, lalu untuk membawanya itu, tangan yang penuh darah itu harus dicuci dulu. Ya, ada laver washing,
Lalu baru kita masuk ke tempat yang kudus itu. Ada apa di dalam tempat yang kudus itu tadi yang seperti gambar yang saya juga ada sih kemarin ya bukunya, cuman nggak bisa sih ya dipresentasikan gitu. Nah itu tuh lihat dan saya melihatnya di sebelah kanan saya ya itu ada the showbread ya table of bread ya meja roti. Nah roti itu tanda apa? Roti itu tubuh Yesus yang dipecah-pecah. Ya, nah itu menorah. Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Tuh. Nanti di Mazmur 119 ayat 105 kalau saya tidak salah. Dia bilang katanya apa? Firman Tuhan adalah terang bagi kakiku dan lampu bagi perjalanan kakiku. Ya, jadi menorah itu Yesus juga. Kalau kita lihat di Yohanes 8 sama Yohanes 6. Oh, lalu ada ini. Apa? Yang kayak mesbah itu, yang incense. Nah, incense itu apa? Persembahan tubuh kita, itu tuh. Mesbah dupa. Ya, itu persembahan tubuh kita tuh. Untuk apa? Memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah katanya puji-pujian kita menjadi bau-bauan yang harum kepada Bapa. Ya. Nah, baru sesudah itu karena ada tirai pemisah, barulah itu terakhir tabut perjanjian. Nah, jangan lagi kita mengingat-ingat mana yang adalah roti hidup, yang adalah gambaran Yesus itu sendiri, itu udah di dalam peti mati itu. Kalau tabut perjanjian itu namanya peti mati, coffin. Ya. Nah, ada apa di peti mati itu? Yaitu tongkatnya si Aaron, tetapi tongkat itu berbunga, berarti ada kebangkitan di situ. Hanya itu tongkat yang ada kuasa untuk bertumbuh. Jadi itu tidak mati. Nah, itulah gambarannya si Yesus tuh. Waktu dimasukkan dia ke dalam kubur, dia bangkit. Karena ada apa? Katanya tongkat itu, Genesis 49, dibilang, tongkat itu tidak akan lepas dari tribe-nya Judah. Nah, itulah tuh si Yesus tuh. Ya. Lalu apa? Tablet itu, hukum Taurat itu, udah mati, disimpan. Tuhan yang buat, Tuhan yang menyudahi, dan sekarang apa di atas tabut perjanjian itu apa? Yesus duduk. Namanya bahasa Inggrisnya tuh the mercy seat. Kedudukan seorang yang berbelas kasihan. Ya, lalu dua malaikat cherubim. Ya. Nah, inilah yang waktu itu kita baca di Ibrani 4 ayat 16. Marilah kamu masuk dengan keberanian imanmu. Tahta kerajaan apa? Tahta kerajaan kasih karunia dan belas kasihan. Karena dari situlah engkau mendapat apa? Pertolongan. Jadi pertolongan kita itu hanya karena kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Tuh. Yesus sebagai imam besar, ya. Sebab itu ayat yang ke-16-nya ya. Ini Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk pertolongan kita pada waktunya. Dan siapa imam besarnya di sini?
Yesus Kristus. Ya, nanti di Melkisedek itu di Ibrani ke-7, ya, disitulah Yesus mempunyai keturunan dari Juda. Apa artinya Juda? Bersukacita. Jadi raja kita itu raja sukacita, bukan raja yang menghukum dan mematikan di perjanjian lama. Jadi stoplah kalian semua tuh orang Yahudi yang tidak mau percaya di dalam nama Yesus Kristus. Stop. Masuk ke dalam perjanjian baru. Itu sebabnya Alkitab ini dibagi. Perjanjian lama, nubuatan, Yesus masih tersembunyi. Perjanjian baru, realitasnya. Ya, jadi maaf, kamu tuh orang Yahudi, makanya Yesus itu Tuhan Allah itu Maha Kasih, harus adil. Dia harus mengatakan, kamu bebal, kamu tegar tengkuk. Saya inilah Tuhan Allah Maha Kasih untuk segala bangsa. Jadi kalau kamu masih juga tidak tahu, kita aja yang bukan Yahudi secara darah kelahiran bisa tahu dari sekarang bahwa bukan karena kamu yang mengatur-ngatur dengan sistem keagamaan. Karena agama tidak pernah diperuntukkan untuk keselamatan. Hukum Taurat tidak pernah diperuntukkan untuk keselamatan. Hanya untuk seperti Bapak Marasan bilang, pengantar saja. Tetapi yang sebenarnya yang dapat menyelamatkan kita itu adalah si Yesus Kristus itu. Haleluya. Amin. Baik. Sebentar. Silakan Bu. Ya, tadi kan ada dibilang mengenai ephod itu ya. Itu semua yang ada di dada. Itu 12 batu-batu yang berharga. Begitulah Tuhan melihat betapa berharganya orang-orang pilihan Tuhan itu. Ya, termasuk mulai dari orang Israel, itu orang Yahudi, ya. Tetapi mereka masih juga tidak bisa menerima bahwa itu tuh diperuntukkan untuk si Yesus yang akan datang. Dari dialah itu. Nanti kalau kita baca di buku Wahyu itu ada tuh batu-batuan yang berharga itu tuh. Ya, cuman kita belum ada kesempatan ya untuk membaca batu yang berwarna biru, putih, merah gitu. Nah, tadi saya ingat saya dengar Pak Maidi membilang mengenai ikat pinggang, itu tuh semua ada jawabannya tuh di Efesus 6. Ya enggak? Katanya, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, itu belt-nya itu tuh ada di situ. Di Efesus 6 itu. Karena kan itu breastplate-nya tuh, itu dia tuh ephod-nya itu tuh. Yang 12 batu-batu berharga itu tuh, itu breastplate-nya tuh di dada. Maksudnya itulah lambang righteousness-nya Tuhan. Diletakkannya di dada. Jadi kalau dada kita itu lambang hati kita itu, ya, kalau itu merupakan kebenaran Yesus karena iman, karena darahnya, maka kita dibenarkan masuk ke dalam bait Roh Kudus itu, bait Roh Allah itu. Gitu. Jadi semua penjelasannya di situ tuh. Nanti kita bisa lihat artinya ikat pinggang juga. Karena pedang itu kan, pedang roh itu kan ini ya, firman Tuhan. Ya enggak? Lalu katanya ada shield-nya. Ya, shield itu kan apa? Ada di tangan ya. Nah, itu katanya iman.
Jadi lalu pedang roh, sudah lihat nggak di mana beltnya itu? Tapi pokoknya itulah maksudnya. Memang masing-masing itu, masing-masing perlengkapan dari baju pendeta itu ada artinya. Yaitu artinya Yesus sendiri. Dia katanya kalau di bahasa Ibrani-nya Jehovah Tsidkenu. Ya, Tsidkenu itu artinya righteousness, gitu, kebenaran. Nah, karena itu dia katakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Nah, memang semuanya itu tuh ada artinya. Betul. Tapi itu menuju poinnya itu kepada si Yesus. Karena dia yang mengatakan, aku adalah aku. Nah, karena waktu itu aku adalah aku masih diterjemahkan dengan karakter-karakter si Yesus ini yang masih tersembunyi waktu pada masanya si Musa, pada masanya Abraham juga lah, ya. Nah, sekarang yang aku adalah aku ini dia nih. Sudah menjadi realitas. Nah, itulah yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa kok nggak bisa diterima? Padahal kalau kita selidiki benar-benar ini Alkitab, nggak ada salahnya. Dari mulai perjanjian lama sampai si Yesus ini datang. Tuh. Jadi kita nggak mempermasalahkan nama. Tetapi kalau kamu tidak sampai pada nama Yesus Kristus, berarti dia belum disalib dan belum menyatakan sudah selesai dan belum mencurahkan darahnya sebagai domba yang sejati, yang di-announce, yang diakui dan dibenarkan oleh Bapa sendiri yang memberikan anaknya ini sebagai korban domba sembelihan. Nah, itu. Jadi sekarang sebetulnya nggak ada lagi tuh korban-korban yang perlu di ini, kecuali itu perjamuan kudus yang Yesus sendiri bilang, sebanyak mana kamu melakukan ini, ingatlah akan aku. Tuh. Makanya saya menantikan nih pelajaran mengenai 7 perayaan-perayaan Yahudi. Apakah itu masih perlu? Masih. Kalau Yesus hanya bilang, hanya itu, perjamuan kudus itu yang mengingatkan kita akan kasih karunia-Nya. Gitu. Nah, itulah. Sampai di sini dulu. Kalau nanti ada lagi, kita share lagi. Terima kasih, Ibu Rosa. Baik, terima kasih Ibu Maria. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa tadi Ibu Maria katakan bahwa menyinggung sedikit tentang di Yesus menyucikan bait Allah itu di mana pada saat Yesus masuk ke bait Allah, terus mulailah ia mengusir pedagang yang ada di situ. Kalau menurut saya pribadi itu menggambarkan bahwa bait Allah itu disucikan, artinya pada waktu itu andai kata kita masih memakai sistem perjanjian lama di mana imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, maka bisa dijadikan sebagai suatu bisnis ya. Karena yang mau masuk di situ hanya satu orang, jadi memerlukan domba untuk disembelih. Jadi itu mengapa Yesus menyucikan bait Allah. Jadi dari mulai awal gerbang sampai kepada ruang Maha Kudus itu adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi sekali seumur hidup. Jadi pengorbanan Yesus itu mulai dari gerbang sampai kepada ruang Maha Kudus. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, kalau misalnya kita sampai sekarang masih memakai sistem itu, perjanjian lama itu, masuk ke ruang Maha Kudus, masuk ke pelataran saja, kita harus mengorbankan, memberikan sembelihan, dioleskan darah itu. Itu bisa kalau dia di firman Tuhan Yesus menyucikan bait Allah itu digambarkan kita bisa saja
para ahli itu, ahli-ahli imam-imam itu bisa membuat itu sebagai bisnis. Jadi orang-orang yang harus mempersembahkan darah domba itu yang hanya bisa untuk mereka masuk dan mereka sebagai istilahnya sebagai perantara untuk umat berdoa kepada Tuhan. Jadi itu bisa dijadikan bisnis sebenarnya gambarannya kalau menurut saya pribadi. Nanti teman-teman bisa tambahkan. Nah, makanya Yesus datang ke situ, Yesus mengobrak-abrik itu. Sebenarnya kalau itu masih dipakai, itu masih bisa jadi itu bisa jadi celah untuk para imam-imam, pendeta-pendeta dan itu semua bisa menjual beli itu tadi korban-korban itu. Jadi orang yang datang ke situ hanya orang-orang yang mampu memberikan korban itu. Jadi kalau orang yang tidak mampu memberikan korban, berarti dia tidak bisa bertemu Tuhan dong. Tapi puji Tuhan dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, siapapun dia dari kalangan manapun yang tidak punya apapun, dia bisa masuk bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Begitu. Jadi perantaranya itu sendiri yaitu Yesus Kristus sendiri yang sudah membayar lunas. Jadi kita yang tidak punya apa-apapun tidak perlu membayar lagi, istilah katanya begitu. Jadi begitulah kalau itu sudah betul. mahal harganya. Betul. Cukup. Betul. Jadi kalau makanya kita bilang tadi dari perjanjian lama tadi, kalau kita mau hitung-hitung saja yang tadi kita baca, kalau untuk standar ekonominya itu pasti sudah tidak bisa kita sebenarnya. Tetapi dikatakan darah Yesus itu sangat mahal, berarti lebih mahal dong dari yang tadi kita baca di perjanjian lama tadi. Iya betul. Silakan Bu, tambahkan Bu. Ya, yang saya hanya mau tambahkan sedikit karena Ibu Rosa sudah menyinggungnya. Sekarang yang menjadi tantangan bagi kita semua, apa bisa kita melakukan seperti yang di perjanjian lama itu? Bisa tidak? Jadi kalian itu sudah dilepaskan, kita semua sudah dilepaskan dari beban yang berat. Makanya Yesus bilang, datanglah kepadaku sekarang. Kalau dulu kamu tidak bisa melakukannya, sekarang kamu bisa melalui aku. Nah, kenapa? Saya waktu menggumuli ini udah lama nih ya, menggumuli itu tabernakel Tuhan itu, ya. Kenapa sih orang Yahudi itu justru makin marah sama Yesus? Udah dikasih keringanan, nggak mau. Rupanya karena itu dijadikan bisnis itu, ya, rumah Tuhan itu, sedangkan rumah Tuhan kata Yesus harus menjadi rumah doa, rumah bau-bau yang harum kepada Bapa. Rupanya mereka tidak mau melepaskan seperti orang kaya itu jabatannya. Jadi academic accomplishments mereka itu kalau dihilangkan itu, mereka harus menjadi rendah diri dan rendah hati seperti Yesus. Nggak mau. Makanya mereka nggak bisa mengikut Yesus selama hal itu tuh yang seperti Yesus bilang, kalau kamu mau mengikut aku, sangkal dirimu. Nah itu dia tuh, si orang kaya. Berani nggak kamu melepaskan itu semua? Memang kamu capek. Dari sejak kecil kamu sudah melakukan keagamaan. Ya, sekarang kamu disuruh lepas itu, kan itu suatu kayak yang Yesus kayak kamu nggak tahu aja, saya butuhkan jabatan kependetaan ini supaya dapat uang, supaya saya dipuja-puji, duduknya pun di depan, tuh. Berdoanya pun saya tidak seperti wanita ini nih, yang janda ini, gitu. Jadi mereka ukur-ukur keagamaan mereka itu sebagai suatu hal yang mereka patut mendapatkan upah dari Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nggak bisa. Kalau bukan hati kita memang seperti yang King David bilang, hanya dengan hati yang remuk redam kita datang kepada Tuhan. Baru Tuhan mau memberikan kasih karunia-Nya. Makanya di buku James juga kan dikatakan, buku Yakobus dikatakan, Tuhan menolak orang yang tinggi hati,
tetapi dia memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah dan hati. hati. Oh, Nah, ini yang nggak bisa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari kedudukan yang elit. Sebab iya. untuk menjadi anggota Sanhedrin itu harus seperti Rasul Paulus. Waktu itu Saul. Gitu. Harus seperti si Saul. Orangnya yang akademisnya hebat, keagamaannya juga bahkan katanya melebihi orang-orang Yahudi karena dia dari keturunan Benjamin. Ya. Iya. Lalu amat sangat dikenal oleh Kaisar Roma. Tuh. Makanya dia jadi kejam. Dia bunuh orang-orang yang pengikut Yesus. Karena apa? Satu, tidak mau menyangkal diri. Kedua, panggul salib. Mana salibnya? Belum ada waktu di perjanjian lama. Masih dinubuat-nubuatkan. Belum digenapi. Jadi nggak ada salib memang untuk orang yang seperti itu. Tuh. Jadi nggak bisa mengikuti Yesus. Makanya mereka memusuhi kita pun, memusuhi Rasul Paulus, memusuhi Yesus, hanya membangga-banggakan Abraham, membangga-banggakan Musa. Sebab apa? Mereka bangsa pilihan. Lalu keagamaan mereka tuh Judaisme sangat ditinggikan. Padahal justru itu yang membawa kematian. Jadi perjanjian lama itu kematian, perjanjian baru itu kebangkitan. Dengarkan nih orang Yahudi, ya. Sekali lagi saya katakan, menurut Alkitab saya, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya, perjanjian lama adalah kematian. Yesus mati di hari Sabat. Tetapi perjanjian baru adalah kebangkitan, kemenangan di atas segala kemenangan, dan hidup yang kekal. Pilih orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum kalian terlambat, pilih sekarang. Mau stay di perjanjian lama dengan nama-nama Ibrani itu apa segala dan macam, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kamu memilih Yesus Kristus dengan perjanjian barunya, kamu mesti menyangkal perjanjian lama itu. Masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yang adalah Yesus Kristus. Itu yang benar. Pilih. Terima kasih. Baik, jadi kita semakin hari semakin dibukakan oleh Roh Kudus tentang apa sebenarnya yang terjadi, apa yang membedakan antara perjanjian baru dengan perjanjian baru itu sendiri. Jadi kita mempunyai dasar yang kuat teman-teman, agar kita bisa mempertahankan iman kita karena kita mengerti kebenaran. Jadi kita tidak mengerti kebenaran hanya berdasarkan comot sana comot sini dengar orang, tapi benar-benar kita mengerti karena memiliki dasar yang kuat. Makanya Tuhan Yesus katakan mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh agar tidak goyang. Jadi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran datang, kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan karena kita memang mengerti sendiri, teman-teman. Jadi kembali lagi, kenapa tadi dikatakan bahwa andai saja imam-imam besar itu, sistem imam-imam besar itu masih dipakai sampai sekarang teman-teman, maka mereka masih manusia teman-teman, mereka bisa mencuri kemuliaan Tuhan, sedangkan Lucifer saja yang malaikat, dia ingin sama dengan Tuhan teman-teman. Apalagi manusia, apalagi imam-imam besar, pastilah dia masih memiliki keinginan untuk sama dengan Tuhan, keinginan untuk dihormati. Bahkan si Yudas sendiri sebagai muridnya Yesus saja bisa menjual Yesus dengan 30 keping perak. Jadi Tuhan menyuruh anaknya sendiri yang sebagai turun sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Karena hanya Tuhan sendirilah, Yesus Kristus sendirilah yang bisa menjadi korban itu. Karena kalau imam besar, maka bisa jadi mereka bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi tidak heran kalau kita sekarang-sekarang ini menemukan ada pemimpin-pemimpin agama yang lama-lama kalau dia tidak rohnya terus tidak diasah dengan Tuhan, maka dia bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia Tuhan. Jadi bisa seperti begitu teman-teman. Jadi
Siapapun yang tidak intim dengan Roh Kudus, maka dia akan berjalan dengan kedagingannya. Dia akan berpikir bahwa dia itu Tuhan. Makanya kenapa Yesus Kristus itu harus menjadi dasar dari kita itu untuk berjalan dalam kebenaran, karena memang dialah satu-satunya Tuhan yang memang turun sebagai manusia dan mati serta bangkit untuk kita. Jadi itu sangat-sangat sempurna. Jadi tidak ada lagi korban-korban yang lain selain Yesus Kristus itu sendiri. Makanya kenapa itu yang menyebabkan. Jadi malam hari ini saya juga terbuka bahwa kenapa mereka orang Yahudi sangat membenci Yesus Kristus, karena itulah mereka berpikir orang-orang yang harus menjadi penebus itu harus datang sebagai raja, wow gitu. Tapi ternyata Yesus datang sebagai manusia biasa dan itu mereka tidak terima. Kenapa seorang manusia biasa bukan dari suku Lewi pula, tapi dari suku Yehuda pula yang datang untuk menembus dosa manusia, itu mereka tidak mau terima. Makanya mereka masih berjalan dalam kemanusiaannya mereka, dalam kedagingannya mereka. Sehingga Yesus yang datang sebagai manusia harus meninggalkan tahtanya. Apakah bisa seorang imam itu meninggalkan tahtanya? Tidak akan pernah bisa, karena manusianya masih ada. Kemanusiaannya itu masih ada, kedagingannya itu masih ada. Tapi Yesus meninggalkan tahtanya, bahkan di Taman Getsemani pun, dia dengan menitikkan darah itu di pembuluh-pembuluh darah yang paling kecil, kapiler darah itu, sampai menitikkan darah. Itu artinya pergumulan yang sangat berat. Sangat berat artinya apa? Dia bukan berarti tidak mau meninggalkan tahtanya, tapi dia tidak mau berpisah dengan Tuhan, dengan Bapaknya sendiri. Jadi itu sangat pergumulan yang sangat berat, sehingga itulah yang menjadi dasar mengapa kita harus mempertahankan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, karena pengorbanannya itu pengorbanan yang tidak mungkin imam besar bisa lakukan. Yang imam besar lakukan ya mereka menyembelih kambing domba. Apakah mereka mengorbankan diri mereka sendiri? Tidak, hanya Yesus Kristus saja satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan itu harus menjadi pegangan kita sampai sekarang. Silakan Pak Marasan, kalau ada yang masih ingin tambahkan, silakan. Ya, baik. Menyimak dari apa yang Baik, silakan Bu Maria, masih ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya itu dia. Jadi pendeta-pendeta itu nggak stop-stopnya melakukan tugas keagamaan. Kalau Yesus maunya kita rest sama dia. Untuk apa? Mempunyai relationship yang intim dengan dia. Sampai si Yohanes kan salah satu murid Yesus yang terkasih, dia katanya apa? Restnya menaruh kepalanya katanya di dada Yesus begini. Coba. Jadi kan indah kalau yang kayak begitu. Yesus nggak suruh saya beragama, menyuruh saya korban-korbankan lagi. Karena dia bilang, aku tidak akan mengingat dosa-dosamu lagi. Tetapi apa yang dia ingat? Itu yang dia minta. Perjamuan kudus dan perjanjian baru dan apa? Akan yang aku sudah berikan kepadamu. Dan memang sekarang Alkitab mengatakan, apa yang kita sudah berikan kepada dia itu apa? Gitu. Karena Roma 12, tolong ya dibukakan Ibu Rosa. Roma 12 ayat 1, 2, dan 3. Mau kita mempersembahkan hidup kita ini. Itu lihat persembahan yang benar. Ya. Ini Roma 12 ayat 1-nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini kamu di sini orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang, yang kedua,
Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dulu kita waktu di perjanjian lama, serupa dengan dunia ini karena maunya keagamaan terus. Rajin-rajin ini. Tapi yang nomor satu itu dilupakan, yaitu persembahan tubuh kita kepada Tuhan sekarang yang sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, lalu ayat yang keduanya, jangan lagi lah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bayangkan tuh. Sekarang kita sudah disempurnakan dan menjadi sempurna dan dapat menyerahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang sempurna kepada Bapa. Ketiga, Roma 12 ayat ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maksudnya kepada Rasul Paulus, ya. Aku, Rasul Paulus berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi sekarang ukuran kita itu di dalam berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, iman ukurannya. Apa itu? Nah, lihat, iman itu kan buah dari pekerjaan Roh Kudus. Ya enggak? Di Galatia 5 ayat 23 itu. Nah, kalau ukuran iman kita sekarang yang berjalan menurut Galatia 5 ayat 23 itu, ya. Nah, lihat Galatia 5 ayat 23. Mulai dari ayat yang ke-22-nya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, di sini ya, sebentar. Di bahasa Indonesianya nggak ada ya, tapi bahasa Inggrisnya ada faithfulness. Nah, itu tapi memang iman itu kan katanya kata Ibrani 11 ayat 1 itu kan pengharapan yang tidak kelihatan dan juga bukti yang tidak kelihatan. Jadi itu semua hal-hal yang spiritual lah kita sekarang. Ya enggak? Nah, itu kalau kita punya Roh Kudus, ya Roh Kudus saja yang mengerjakan manusia baru kita itu. Nah, nanti dari situ ada kasih, ada kesukacitaan, ada damai sejahtera. Kita mudah mengampuni orang. Nah, nanti kita pelajari lagi 1 Korintus 13 itu. Ada kendala-kendala di iman itu. Kalau tidak berdasarkan kasih. Jadi, mari kita berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Kita tidak beragama. Jadi kita nggak perlu tuh pendeta-pendeta yang di perjanjian lama tuh. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan kita tugas sebagai duta-duta pekabar Injil. Itu saja sudah kependetaan yang Dia berikan kepada kita masing-masing. Tetapi kita berjalan seturut dengan tadi ukuran iman. Iman itu digerakkan oleh kasih,
dan yang menimbulkan pengharapan yang pasti. Tuh, bahwa kita tuh sudah menjadi citizen-nya kerajaan surga. Nah, makanya 1 Korintus 15 ayat 58 itu dibilang tolong dibuka. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi udah lain ya, dulu jerih payahnya pendeta-pendeta di perjanjian lama itu sia-sia, udah capek-capek, nggak pernah duduk, nggak pernah istirahat. Sekarang di perjanjian baru, kita duduk bersama-sama dengan Yesus, melayani Dia dengan penuh sukacita, dengan pengampunan. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan sama kita, kita rela mengampuni. Tuh. Kalau dulu coba, karena ke pride kita tuh, kesombongan kita, harga diri kita, mana mau. Lihat aja itu buktinya orang kaya itu. Ya enggak? Tetapi sekarang, teguh kita, tetap kita, dan lakukanlah pekerjaan untuk Tuhan itu dengan sukacita. Bukan sebagai suatu perintah lagi kayak di perjanjian lama itu, di hukum Musa itu. Sekarang sudah hukum kasih, my friends. Ya, jadi kasih itu lemah lembut, tidak mengingat kesalahan orang lain, rela berkorban untuk kepentingan orang lain, ya enggak? Hanya karena untuk memuliakan Bapa surgawi kita. Itu indahnya tuh sekarang. Ya, terima kasih. Baik, jadi kembali lagi bahwa kita ingat visi kita sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga itu dikatakan kepada murid-muridnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa berarti bukan cuma bangsa Yahudi, teman-teman. Jadi semua bangsa muridku, itu yang disampaikan Yesus. Jadi itulah yang membuat kita kuat, teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa berbahasa Ibrani, jujur aja kemarin-kemarin waktu belum mengerti kebenaran, saya pribadi juga sempat sedikit agak goyang-goyang sedikit, teman-teman, karena mereka dengan yakin dan ini berkata bahwa harus seperti begini, harus menggunakan bahasa begini. Jadi sebenarnya kasihan juga jika ada teman-teman yang lain yang belum paham tentang kebenaran. Istilah kasarnya kalau mau mengatakan kepada mereka-mereka itu, kalau mau tersesat, tersesatlah sendiri. Jangan membawa orang lain tersesat. Jadi harus kembali lagi ke visinya, jadikan semua bangsa muridku. Di situ tidak ada embel-embel kata-katanya dikatakan bahwa harus bisa berbahasa ini, harus bisa berbahasa itu. Tetapi terima saja Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, maka kita selamat, teman-teman. Jadi jangan lagi memberatkan diri kita. Kita seharusnya sudah ada di masa-masa kita menerima kasih karunia, kasih. Kita rest bersama Tuhan. Ada sebuah ilustrasi seperti begini, teman-teman. Kalau kita ingin bertemu dengan misalnya seorang presiden ya, teman-teman. Kita harus bertemu, kita harus melakukan protokoler, harus melakukan ini dan itu, harus masuk menemui ajudan dan sebagainya sebelum kita mendapatkan presiden itu. Maka mendapatkan presiden pun kita duduk dengan hormat. Tapi dengan Yesus Kristus sendiri, teman-teman, kita tidak memerlukan protokoler lagi. Kita bisa datang, kita bisa duduk, bahkan tadi dikatakan Yohanes itu sendiri, dia bisa tidur di dadanya Yesus. Itu hal yang intim, teman-teman.
hal yang intim. Mengapa Tuhan mengatakan tentang penyembahan yang benar untuk perempuan Samaria? Perempuan Samaria itu adalah seorang pelacur. Dia adalah gambaran di mana seorang perempuan itu seseorang yang paham tentang keintiman. Dia paham tentang intim. Jadi Yesus Kristus dengan kita itu harus intim, teman-teman. Tidak ada lagi aturan-aturan yang ada tirai-tirai. Kenapa sampai dibilang bait Allah terbelah jadi dua? Karena apa? Tidak ada lagi tirai yang memisahkan kita dengan Tuhan. Kita sudah intim dengan Tuhan sebenarnya. Jadi itulah yang harus kita pahami. Silakan Bu Maria, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Kayaknya ya itu maksud saya, jangan disusahkan, jangan mau disusahkan atau ditipu dengan sistem-sistem tata cara agama gitu. Sebab bukan itu yang Yesus lihat. Yang Yesus lihat itu dia. Roma 12 ayat 1, 2 dan 3 itu. Persembahan tubuh ini yang sudah menjadi bait rohnya itu, yang bagaimana persembahannya? Yaitu coba deh dibukakan itu Mazmur 100 lah, ya, supaya kita lihat. Ya, mulai dari ayat yang pertama. Tuh. Nah, ini katanya kan itu tuh, puji Allah dalam baitnya. Ya enggak? Nah, nanti kita lihat nih. Mazmur untuk korban syukur. Tuh. Itu dia sekarang korbannya ini nih. Bukan korban binatang-binatang lagi, udah cukup. Udah cukup. Jadi bukan agama-agama lagi lah. Tetapi intimasi dengan Tuhan tuh. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur 100. Ya, mulai dari ayatnya yang pertama. Mazmur untuk korban syukur. Jadi korban-korban itu sekarang udah di dalam bentuk rohani, ya, bukan lagi jasmani. Finish, kata Yesus. Stop sampai disalib. Sekarang mari kita dibaharui. Jangan lagi seperti dunia ini, tetapi dibaharui dengan metanoia, perubahan dari jiwa kita sekarang. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Nah, dulu ada sukacita enggak? Waktu di tabernakel itu, enggak ada. Serius mukanya tuh. Ngerti? Maunya pembantaian terus. Pembantaian binatang. Sampai dianya juga akhirnya capek sendiri. Ya enggak? Nah, lihat sekarang. Mazmur 100. Ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Ya ampun. Mari pendeta-pendeta Yahudi, ayo. Ini nih. Ini masih di perjanjian lama ini si Mazmur. Tapi menubuatkan Yesus yang sudah datang. Ini masih berlaku ini. Tuh. Ayatnya yang ketiga. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah. Jadi jangan tidak mengetahui. Ini dibilang, taulah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah cita. Ya enggak? Cita. Berarti itu tadi kan ayat yang pertama itu, Mazmur 100 ayat yang pertama itu, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Jadi bukan hai orang Yahudi. Enggak ada. Seluruh bumi bersorak-soraklah bagi Tuhan. Ya. Ketahuilah. Ayatnya yang ketiga. Mazmur 100 ayat ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaan Tuhan. Makanya di sini dia, akulah domba yang
yang baik. Ayatnya yang keempat, Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Dengerin nih orang Yahudi. Siapa pintu gerbang itu? Siapa? Yohanes 10. Cari di situ. Akulah gerbang itu. Akulah pintu. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tuh. Jadi dengerin baik-baik tuh kalian. Sekarang gerbangnya itu tuh bukan yang tabernakel yang lama lagi. Itu sudah mati. Pendeta-pendeta Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dengerin. Ini Mazmur 100. Pakai sebagai ukuran iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbang Tuhan yang adalah Yesus Kristus. Saya tambahkan. Karena memang dia mengatakan demikian. Akulah pintu. Akulah gerbang itu. Ya. Dengan nyanyian syukur. Tuh. Sekarang dengan nyanyian syukur. Dulu kalian bisa tidak? Untuk melakukan tabernakel itu ada. Ada nyanyian-nyanyian. Tidak ada. Jadi kalian sekarang jangan buta lagi dengan agama, dengan Judaism, ya. Tinggalkan itu, kasih sama Yesus disalib. Kasih. Kalau tidak, kalau kalian tidak menyangkal dirimu, pendeta-pendeta Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, kalian binasa. Itu firman Tuhan katakan. Ya, karena dia bilang, akulah jalan, akulah pintu itu. Akulah gerbang itu. Kalau kamu melalui gerbang Tuhan itu, kamu hidup dan benar. Kalau tidak, kalian mampus. Ya, karena perjanjian lama itu adalah perjanjian hukum kematian dan dosa. Lihat ini baik-baik. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dengerin nih. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Apa itu pelataran? Ayo, bangsa ini nih, pendeta-pendeta Yahudi, masuk aja deh kalian ke sini nih. Supaya kita bisa bertatapan muka dari hati ke hati. Nih, Mazmur 100. Pelataran itu apa? Pendeta-pendeta Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang ada apa? Yang ada brazen altar, yang ada laver untuk cuci tangan. Itu pelataran tuh. Ya, kalian nggak bisa bernyanyi waktu itu. Ngerti? Sekarang kita bisa bernyanyi dong, bersyukur sama Tuhan. Saya dilepaskan dari semua beban-beban yang berat itu. Tuh. Jadi kalian juga harus begitu, my friends. Supaya apa? Kita bisa memuji Yesus. Yeshua HaMashiach yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Kami jangan salah ya. Kami tidak menolak nama-nama itu, tetapi nama-nama itu belum menyelamatkan. Dengerin. Belum. Karena dia itu belum lahir dan belum sampai ke salib. Belum menumpahkan darahnya sebagai domba yang dijanjikan itu. Masih nubuatan tuh, masih shadows. Kita perlu yang realitas, my friends. Perlu yang realitas. Supaya saya bisa memeluk Yesus. Saya bisa kayak si Yohanes menaruhkan kepala saya di dada Yesus. Dia mengelus saya. Saya juga begitu memuji dia. Ya, mesti begitu. Jadi kalian nggak capek-capek memikirkan, oh nanti berapa nih? Saya mau hargain berapa nih lembu ini? Atau tekukur lah untuk orang yang poor, yang miskin. Nggak usah pikirkan itu lagi. Udah, harganya mahal. Yesus itu, ya. Period. Kamu nggak usah capek-capek sekarang. Lihat ini.
ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada Yesus. Dan pujilah namanya Yesus Kristus. Oke, pendeta-pendeta? Sebab, ayatnya yang kelima, Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik. Yang waktu di perjanjian lama Tuhan itu apa? Membebani kamu, membebani kita semua. Kalau itu masih dibilang baik, ya, waktu itu Tuhan masih dibilang baik, apalagi sekarang. Maha baik dia. Dengerin nih, pendeta-pendeta Yahudi yang tidak mau percaya di dalam nama Yesus Kristus. Waktu itu dia baik, sekarang dia maha baik. Karena dia sendiri sudah membuktikan kasihnya yang begitu besar. Supaya barang siapa yang percaya di dalam nama Yesus, anak domba Allah, dia beroleh apa? Hidup yang kekal. Tetapi ada syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Apa? Dia bilang kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal semua akademis achievements kamu itu. Semua harta-harta kamu itu, sangkal. Bukan karena perbuatan kamu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, dia datang ke atas muka bumi ini. Karena dia tahu kita tidak bisa datang ke atas. Sebab dosa sudah memisahkan kita. Dan upah dosa adalah kematian yang kekal. Ya. Jadi kalian perhatikan ini. Mazmur 100. Pelajari itu. Sekarang kita masuk ke pelatarannya dengan puji-pujian, dengan pengucapan syukur. Ngerti? Nah, itu. Jadi, berterima kasihlah sama si Yesus Kristus ini. Ya, yang kalian dulu dengan bahasa Ibrani kalian itu, ya, memang itu karakter Yesus. Betul. Kami tidak menyalahkan itu. Karena dia itulah si El Shaddai. Dia itulah si Elohim, dia itulah si Adonai, dia itulah si Rafa, dia itulah si Nisai, dia itulah si Elroy, dia itulah siapa? Rohi. Ya. Tapi dia tidak stop di situ. Dengerin. Jangan keraskan hatimu. Buka. Tuh. Kita memberitakan kebenaran. Kenapa kalian tidak mau menerima dia? Nanti semua pembicaraan kalian itu, ya, ahli-ahli agama nih, ya dengerin nih, termasuk orang Yahudi juga yang masih mengikuti perjanjian lama itu, baca, renungkan baik-baik antara Yesus dengan Musa, pengikutnya Musa, antara Yesus dengan Abraham, dengan pengikutnya Abraham. Yohanes 5 sama Yohanes 8. Kamu bilang kamu percaya Musa. Ya. Tetapi yang ditulis Musa itu adalah mengenai aku. Kamu tidak percaya. Ya. Nah, dengan Abraham. Kamu bilang bapak kamu Abraham. Abraham mengorbankan hidupnya untuk aku. Tetapi kamu mau membunuh aku. Coba. Marah nggak kalian kalau Yesus udah bilang, firman-Nya ada. 8:58. Bapak kamu devil, karena itu kerjanya mau apa? Membunuh. Ya. Nah, ini kan challenge nih untuk kamu dan kita. Iya, bapak saya tuh, bapak leluhur saya memang Abraham. Karena Yesus. Jadi kita harus menerima si Yesus Kristus itu, my friends.
sebelum terlambat, sebelum rapture nih datang any minute, atau sebelum kamu masuk ke dalam neraka. Jangan main-main kamu. Ya. Jadi tolong, terimalah, percayalah. Dan tanda perjanjian baru itu, salib Yesus itu, yang membuat kamu baru, bukan lama. Nanti kamu boleh baca itu, buku Ibrani itu. Terutama buku Ibrani 8. Perjanjian lama itu sudah usang. Dengan kata lain, kerap. Period. Buang. Sudah perlu diganti. Dengan apa katanya? Yang lebih besar. Dengerin tuh orang Yahudi. Dulu kamu pilih yang average. Yang membebani kamu. Yang mematikan kamu karena tidak sanggup melakukannya. Sekarang yang lebih besar itu datang sudah. Terimalah, percayalah, jadikanlah Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kamu. Sekarang dan selamanya. Nanti kita bisa memuji Dia bersama-sama, ya. Jadi jangan malu kamu dibilang orang Kristen, jangan malu. Memang pengikut Yesus itu orang Kristen. Karena kamu sekarang sudah tahu apa artinya Christ. Mesias. Yang diurapi. Anak Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi tolong. Kami mengasihi kamu juga. Nggak mungkin ada channel ini kalau kita tidak mengasihi kamu. Kita aja dikasihi Tuhan kok. Menjadi Allah Bapa kita yang maha kasih. Kita juga mengasihi kamu. Nggak mau teman saya yang dulu teman itu yang sekarang musuh karena dia mengakui anti-Christ. Kami masih mengasihi dia. Tapi kami tidak bisa mendoakan setan. Karena setan tempatnya sudah di neraka. Nggak ada yang bisa mengganggu dan mengubah hati Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, jangan biarkanlah si Lucifer, si setan ini nih, jangan masuk neraka. Itu nggak ada yang bisa berubah hatinya. Nggak ada. Ya. Makanya siapa yang sudah mengaku anti-Christ, kita nggak bisa mendoakan. Nggak. Udah terserah sama Roh Kudus aja. Apalagi orang yang sudah pernah menikmati, yang sudah menyaksikan di video-videonya, bahwa dia mendapatkan keselamatan karena nama Yesus, mimpi lagi katanya. Lalu perkawinannya, anak-anaknya, rumahnya di dalam nama Yesus, dalam sekejap, 1 detik aja, karena ada penyusup masuk, bilang namanya Yesus Kristus itu salah. Langsung dia 360 derajat pergi ke yang penyesat itu. Saya nggak bisa mendoakan. Karena dia sudah menikmati Yesus tadinya. Sudah menerima darah Yesus. Makanya Yesus bilang, buku Ibrani itu, bilang, Ibrani 6, ayat 4 sampai 6. Ya, di Ibrani 10 juga dikatakan. Mereka yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, Yesus. Lalu menyangkalnya lagi. Tidak ada penyembelihan lagi untuk menyelamatkan itu orang. Nah, lihat. Ibrani 6 ayat 4 dulu ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ibrani 6 ayat 5-nya, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah ini nih, dengar ini kuncinya. Ibrani 6 ayat 6.
Namun yang murtad lagi, garis bawahi. Namun yang murtad lagi. Dengerin tuh ya. Teman-temanku yang tadinya sudah, saya susah nih sekarang mau bilang teman-teman. Yang dulu teman-teman saya. Oke? Sekarang musuh saya. Dengerin nih. Ibrani 6 ayat 6. Mudah diingat. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian. Hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Dan menghinanya di muka umum. Memang betul. Videonya juga sudah menghina Yesus di muka umum. Yang tadinya sudah menikmati kasih karunia Allah, Yesus Kristus. Murtad lagi. Dan saya nggak bisa mendoakan. Saya hanya menyerahkan kepada Roh Kudus. Silahkan Roh Kudus mau lakukan apa kayak di sana terserah. Ya, jadi udah dengar itu teman-teman kita yang murtad lagi. Makanya dari mulut kalian tuh kita dengarnya hanya apa? Penghakiman, terus seolah-olah kayak kalian tuh sudah Tuhan atas kita. Jangan sampai, saya katakan sekali lagi, jangan sampai kalian terlambat. Dengerin firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Pelajari dulu sejarah kronolog Tuhan Yesus sendiri yang datang. Sampai dia katakan, sudah selesai. Sudah aku ampuni. Sudah. Bangkit kamu dari kematian yang lama kepada manusia baru. Ya. Jadi tolong, sebelum terlambat, kalian jangan pernah menyangkal nama Yesus Kristus. Di buku Filipi 2 sudah dikatakan, tidak ada nama lain yang di surga di rumah Bapa, yang di bumi ini, dan di kolong bumi ini, yang oleh karena nama itu kamu selamat, kecuali di dalam nama Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menyelamatkan kamu semua. Kembalilah kepada perjanjian baru. Jangan pegang yang lama. Itu dia punya yang lama. Dia minta kembali. Ya, karena dia tahu tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Tetapi dia sendiri. Jadi tolong ya. Terima kasih untuk hari ini, harinya Tuhan Yesus, harinya keselamatan itu untuk semua orang. Dengerin tuh, untuk semua orang. Hei, orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Dia bilang keselamatannya, darahnya, dan hidupnya untuk semua orang. Ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bu Maria. Jadi saya teringat lagi dengan yang tadi di kemah suci bahwa di dalam tabut itu, di dalam tabut sendiri bahwa di dalam situ ada Taurat. Itu berarti Taurat itu sebenarnya sudah dikuburkan di situ. Jangan sudah dikuburkan ditarik lagi, dicabut lagi, kasih keluar. Bagaimana orang yang mati memangnya mau otopsi? Jadi yang sudah di situ ya di situ saja teman-teman. Jadi jangan ditarik kembali karena sudah masuk di perjanjian baru, sudah dikubur. Jadi itu gambaran bahwa dia sudah ditaruh di dalam situ, sudah dikuburkan, sudah memang tidak boleh dikeluarkan lagi teman-teman. Jadi yang teman-teman dari sana pahami bahwa tentang kemah suci itu sendiri, bahwa itu sudah ada di dalam situ, di dalam tabut itu sudah tidak boleh dikembalikan lagi, ditarik kembali, dihidupkan lagi, itu sudah mati. Ya. Jadi itu gambarannya, itu sedikit saja dari saya. Silakan Pak Medi kalau masih ada, silakan sebelum kita menutup.